Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Philadelphia dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah bersama dengan kami dimanapun tempatnya. Hari ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang ke-5. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita. Kita terus menghayati penderitaan Kristus. Kita akan memasuki ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing dalam ibadah kita pada saat ini diambil dari Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mari kita bersama-sama memasyurkan namanya yang telah bersedia untuk taat, dan ketaatannya itu wujud kasih kepada kita. Kidung Jemaat 6, bait 1 dan 2, kita pujikan bersama-sama. Hai masyurkanlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyadari akan segala dosa dan kesalahan kami. Seringkali kami tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seringkali kami melawan Tuhan, baik dalam pikiran kami, tutur kata kami, dan tingkah laku kami. Ampuni ya Tuhan segala bentuk perlawanan yang sering kami lakukan, dan kiranya Tuhan menghapus dosa kami dan memampukan kami untuk menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa secara bersama-sama kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 157 bait 1 dan 2, Insan tangisi dosamu. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, anugerah Allah dinyatakan kepada kita ketika kita mau dengan sadar mengakui dosa dan kesalahan kita. Sebagaimana dinyatakan dalam Ibrani 5 ayat 8 dan 9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 446 bait 1 dan 4, Setialah. Sebelum kita bersama menerima sapaan Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah di surga, kami membuka seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Hati kami kiranya Tuhan taburi dengan kesaksian kebenaran firman-Mu supaya kami dapat melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan 33. Yohanes 12 ayat 20 sampai 33, Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar, bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah bacaan Injil kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar, merenung bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menerima dengan rela sebuah keberhasilan atau sebuah kesuksesan merupakan suatu yang sangat mudah untuk kita lakukan. Jadi misalnya kita mendapatkan kesuksesan, kita mendapatkan keberhasilan, pasti kita akan bisa menerima realita itu. Tetapi bagaimana ketika kita harus menerima sesuatu yang tidak menyenangkan? Kita harus menghadapi sebuah situasi yang sulit di dalam kehidupan ini. Apakah kita bisa menerimanya dengan rela? Apakah kita bisa mengatakan terima kasih Tuhan atas perkara yang tidak menyenangkan di dalam hidup saya? Kalau kita mau jujur, sangat sulit. Contohnya, ketika dalam sebuah pekerjaan orang berharap mendapatkan kedudukan di sebuah instansi dan dia berpikir bahwa segala macam hal sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Tetapi justru yang terjadi, yang duduk di tempat yang diharapkan adalah orang lain. Yang kalau dilihat secara persyaratan mungkin diri kita atau orang tersebut lebih memiliki kapasitas. Tetapi justru orang itu yang harus duduk di tempat yang diharapkan. Mudahkah ketika itu terjadi pada diri kita? Menerima dengan rela sesuatu yang tidak menyenangkan.
seringkali bukan dengan kerelaan menerima, tetapi dengan kekecewaan, dengan kemarahan, bahkan mengumpat. Itu yang terjadi, yang sering terjadi dalam kehidupan umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali kepada bacaan kita pada pagi hari ini, bacaan ini memberikan sebuah penjelasan tentang orang Yunani yang pada waktu itu ingin menemui Yesus, bertanya tentang sesuatu yang belum mereka ketahui, dengan harapan orang Yunani ini akan mendapatkan jawaban atas apa yang mereka belum ketahui. Siapa orang Yunani ini? Orang Yunani yang dimaksud di sini adalah mereka yang secara etnis bukan orang Yahudi. Tetapi orang Yunani ini adalah berasal dari berbagai macam bangsa, tetapi mereka memiliki latar belakang pendidikan Yunani. Dan di antara mereka ada yang mengikuti ibadah Yahudi. Nah, orang Yunani tersebut datang kepada Filipus, menyampaikan keinginannya, apa yang diinginkan, menemui Yesus. Dan Filipus menyampaikan itu kepada Andreas, dan kemudian mereka berdua, Filipus dan Andreas adalah murid Yesus, dan mereka berdua menyampaikan kepada Yesus. Mestinya ada sesuatu atau ada orang yang ingin mengetahui tentang Yesus, mestinya itu menjadi sesuatu yang kesempatan mungkin bagi Yesus untuk berbicara. Tetapi justru ketika Andreas dan Filipus datang kepada Yesus menyampaikan apa yang menjadi harapan orang Yunani tadi, justru Yesus memberikan jawaban terkait dengan penegasan tentang dirinya dan apa yang akan terjadi di dalam dirinya. Di dalam bacaan kita sangat jelas akan tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dia melakukan apa yang dikehendaki Bapa itu sebagai bentuk kepasrahan, sebagai bentuk ketaatan. Meskipun jalan yang harus dilewati adalah jalan gelap dan jalan yang sangat berat, tetapi Yesus tetap taat kepada Sang Bapa. Mengapa? Karena ketaatan dan kepasrahan inilah yang memungkinkan akan adanya sebuah kehidupan baru. Itu sebabnya untuk menjelaskan apa yang akan dialami dirinya dan apa yang akan terjadi nantinya, Yesus menggunakan perumpamaan tentang biji. Satu biji itu kalau jatuh ke dalam tanah dan kemudian mati dalam tanda kutip, lalu dia kemudian tumbuh, dan ketika tumbuh justru disitulah dia akan menghasilkan buah banyak. Nah, kalau kemudian Yesus menyatakan hal itu, sebenarnya dia ingin mengatakan bahwa dirinya juga akan mengalami kematian, tetapi dengan kematiannya akan ada sebuah kehidupan, akan ada sebuah keselamatan yang datang daripadanya. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jalan gelap dan berat yang harus dilewati Yesus tetap diterimanya dengan rela sebagai ketaatannya kepada Sang Bapa untuk dapatnya manusia mengalami keselamatan,
untuk dapatnya manusia menerima kehidupan. Artinya apa? Artinya kalau kita mau bercermin kepada apa yang dijalani oleh Yesus untuk terus selalu belajar dan taat kepadanya. Sebenarnya ini juga mengingatkan kepada kita terkait dengan contoh yang saya kemukakan di depan. Jika kita harus mengalami keadaan, kondisi, peristiwa yang tidak menyenangkan, bahkan kesulitan yang sangat berat, beranikah kita seperti Yesus menerima dengan rela? Kalau kita mau menerima dengan rela, kita yakini di balik semuanya itu ada hal baik yang akan kita terima. Hanya saja seringkali kita inginnya menjadi orang yang instan, berusaha langsung mendapatkan. Kita inginnya lepas dari penderitaan, lepas dari kesulitan. Tetapi sebenarnya ketika kita harus menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan, menghadapi sesuatu yang tidak mudah untuk kita terima, belajar untuk rela. Itu sebagai sebuah ketaatan juga. Karena ketika kita rela, kita pasrah kepada Tuhan. Dan ketika dalam kepasrahan kita, ada sesuatu yang terbaik hendak dinyatakan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar untuk rela menerima segala sesuatu, termasuk yang tidak menyenangkan. Karena di balik semua yang terjadi, pasti ada sesuatu yang hendak Tuhan nyatakan kepada kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara-saudari, dan anak-anakku Jemaat Philadelphia Yogyakarta yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anakku, saya ajak untuk bangkit berdiri. Sambil meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita baru iman kita melalui pengakuan iman tafsir. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, silakan untuk duduk kembali. Mari kita satukan hati untuk berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih Engkau mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus taat kepada Engkau dan rela jikalau kami, Tuhan izinkan menghadapi sebuah kesulitan. Karena di balik semuanya itu, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang baik, sebagaimana biji ketika mati, dia akan tumbuh dan kemudian menghasilkan buah. Demikian juga ketika engkau mati, engkau ditinggikan, engkau dimuliakan untuk memberikan keselamatan bagi umat manusia. Ya Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami kepada Tuhan. Segala aspek kehidupan kami di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap pergumulan yang harus kami hadapi secara bersama-sama, supaya melalui pergumulan itu kami terus melihat Tuhan, dan melalui pergumulan itu kami melihat bahwa ada kebaikan Tuhan yang hendak Tuhan nyatakan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami bersama dengan warga negara yang saat ini harus terus menghadapi segala macam hal yang harus terjadi terkait dengan masih adanya pandemi COVID. Kiranya Tuhan menguatkan dan memberikan kemampuan kepada kami untuk dapat mengelola kehidupan pemberian Tuhan. Dan secara khusus pada saat ini kami hendak berdoa bagi seluruh jemaat Philadelphia dimanapun tempatnya. Kiranya Tuhan memberkati dan terus menolong kami supaya kami senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, meski apa yang kami lalui tidak mudah dan bahkan secara komunal seringkali kami tidak bisa bertemu, tapi kami percaya Tuhan akan terus ada bersama dengan kami. Tuhan menyatukan kami menjadi jemaat yang senantiasa belajar taat kepada Tuhan, menerima apa yang harus kami alami dalam kehidupan ini dengan rela. Kami berdoa untuk setiap keluarga, kiranya Tuhan memberkati supaya melalui berkat-berkat Tuhan kami boleh senantiasa bersyukur, dan juga syukur kami wujud nyatakan dalam ungkapan kasih kepada Tuhan yang terwujud dalam hal konkret, tindakan konkret. Kiranya Tuhan terus menolong kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam masa studi mereka yang saat ini sudah harus mempersiapkan diri untuk ujian baik tengah semester ataupun mungkin juga ujian akhir. Kiranya Tuhan pun memberkati termasuk ujian praktek. Berkenan Tuhan menolong anak-anak kami supaya mereka siap dan bisa melewatinya dengan baik. Orang tua yang harus mendampingi, Tuhan pun memberkati, memberikan kesabaran, kekuatan, dan bahkan kebijaksanaan agar dapat mendampingi anak-anak dengan sukacita. Kami berdoa untuk kehidupan kami secara keluarga. Kami sadar ada begitu banyak kesulitan yang harus kami hadapi dalam hal ekonomi, dalam hal sosial. Kiranya Tuhan menolong kami supaya hal-hal itu tidak akan membawa kami putus asa, tetapi terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dalam pemulihan kesehatan. Kiranya Tuhan pun juga terus memberkati mereka. Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto, dan Ibu Painah Teguh, Bapak Suratijo,
Bapak Mugiarto Hadi, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Francisca Sri Wahyuni, dan juga saudara-saudara kami lain yang berharap untuk mendapatkan kesehatan yang dari Tuhan. Kuasa kasih Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan kepada mereka. Kami berdoa untuk pergumulan setiap keluarga di Jemaat Philadelphia, kiranya Tuhan terus menolong kami untuk kami dapat kuat di dalam Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga Bapak Widodo, Tuhan memberkati, memberikan kebijaksanaan, kesabaran ketika harus mendampingi Febri, supaya Febri pun juga menjadi anak yang senantiasa bersukacita. Tuhan kiranya jauhkan kemarahan-kemarahan dalam dirinya, supaya keluarga juga tetap dapat bisa mendukung Febri dalam kehidupan di tengah-tengah bermasyarakat. Kiranya kekuatan yang dari Tuhan, Tuhan anugerahkan. Pergumulan-pergumulan lain yang sebenarnya kami bawa kepada Tuhan, tetapi tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan terus menolong kami untuk dapat melihat Tuhan dalam pergumulan yang kami hadapi. Inilah syafaat kami kepadamu, kesempurnaan atas doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dasar persembahan diambil dari Lukas 21 ayatnya yang keempat. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Kita akan menyanyikan pelengkap hidup jemaat 148 baitnya yang pertama dan keempat. Terima kasih ya Tuhanku. Oleh
di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembali kami datang kepadamu dengan penuh rasa ucap syukur. Karena Tuhan, saat ini Engkau mengajarkan kami untuk bisa mempersembahkan seperti janda miskin yang boleh Tuhan mempersembahkan dari seluruh nafkah hidupnya. Ajar kami pula Tuhan untuk bisa melakukannya dengan tulus dan ikhlas. Karena kami yakin Tuhan bahwa berkat-Mu tidak akan pernah berhenti untuk kami. Karena biarlah kami juga boleh Tuhan mempersembahkan seluruh hidup kami, seluruh nafkah hidup kami hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketaatan Yesus kepada Sang Bapa hendaknya menjadi cermin bagi kita untuk terus belajar taat kepadanya. Mari kita bersama-sama menyerahkan jiwa raga kita kepada Dia untuk kita belajar menjadi hamba yang taat. Kita bersama-sama menyanyikan PKJ 152 bait pertama, Padamu Tuhan kuserahkan jiwa ragaku. Kita pujikan dengan bangkit berdiri. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita. Lanjutkan hidup dan terus berkarya bagi Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian selama-lamanya.